berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, Yesus, satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati
Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari. Mari jemaat Tuhan, kita perlahan bangkit berdiri. Daripada 1000 hari di tempat lain, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah berkat dan kasih karunia-Nya atas kita semua. Amin. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena 2 kali ibadah pagi dan siang Engkau telah menyertai dan memberkati. Maka kami pun memohon berkat-Mu untuk ibadah sore hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin serta memberkati dari awal sampai akhir. Segala dosa, baik yang disengaja maupun tidak, yang kami sadari maupun tidak, baik dosa dalam pikiran, perkataan maupun tindakan kami, ampuni kami Tuhan, ampuni. Layakkan kami bersekutu dengan Engkau, layakkan kami memuji memuliakan Engkau, layakkan kami menerima berkat-berkat-Mu. Makasih Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang akan memakai dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani, baik pemusik, pemuji, yang menyampaikan firman Tuhan, semua yang telah dipersiapkannya, nyanyian yang dipilihnya, firman Tuhan yang telah digumulinya, kiranya Tuhan yang memberkati, sehingga ketika itu dinyanyikan, ketika firman Tuhan disampaikan, ada kuasa Tuhan bekerja, sehingga seluruh jemaat tersentuh oleh kebenaran-Mu dan diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir dengan berbagai macam pergumulan, dan mereka akan menaikkan doa-doa permohonan di tempat ini. Kiranya Engkau menjamah, melawat kami satu demi satu, sehingga sepulang dari tempat ini kami beroleh berkat baru. Makasih Tuhan, seluruh sarana yang kami pakai untuk beribadah, baik sound system, listrik, alat musik, multimedia, kiranya Tuhan yang memberkati sehingga dijauhkan dari segala gangguan dan dapat kami pergunakan secara maksimal. Terima kasih, kami menyerahkan juga gereja-gereja Tuhan yang saat ini sedang menjalankan ibadah dimanapun berada di seluruh muka bumi ini. Mereka yang tetap percaya Yesus satu-satunya juru selamat dan Alkitab sebagai kebenaran yang tak terbantahkan. Kiranya Tuhan melawat dan memberkati mereka seperti Engkau melawat dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuliakan Engkau, kami siap menyanyi bagi Engkau. Bertahtalah di atas pujian kami. Dan kalau nanti perjamuan kudus kami jalani, kiranya mujizat terjadi atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan percaya kita. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi beserta isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan hanya dapat diselamatkan karena percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Aku percaya bahwa kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. Aku percaya baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu Tuhan di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Shalom, selamat sore jemaat yang terkasih. Shalom. Saya berharap kita tetap sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tuhan itu baik dan teramat baik. Tuhan tidak hanya mau menyelamatkan kita dan menebus kita, namun Ia setia menyertai kita di setiap musim hidup kita. Untuk itu mari kita yang ada di tempat ini menaikkan setiap ucapan syukur kita, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan kehidupan kita semakin hari berkenan bagi Tuhan. Pada satu bukit jauh dari sini ada salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, dan di sana Tuhan kita telah mati. Terima kasih Tuhan. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Amin. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat kasih-Nya Tuhanku. Oh, ku lari pada kaki-Nya, sebab di sana kita dapat ampun dosa. Dapat ampun dosa. Oh, kayu yang kasar, dihinakan dunia, bawa kelepasanku tetap. Tuhan
di sana dihujat, sana dia dihujat, juga disiksakan dan membawa selamat sang. Mari datang kepada salib Tuhan. Ku datang pada salib itu. Ku ingat kasih-Nya Tuhanku. Oh, ku lari pada kaki-Nya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku ingat kasih-Nya Tuhanku. Oh, ku lari pada kaki-Nya. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Sebab sejauh timur dari barat, Dia membuang dosa kita. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari pergunakan setiap keadaan, setiap kesempatan, setiap waktu yang sudah Tuhan berikan. Betapa besar kasih pengampunan Tuhan yang memandang kita bersih sekalipun kita hina, yang membentuk setiap hati kita yang hancur menjadi lembut. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahan, mari nyatakan betapa besar
tiada kau perhitungkan kesalahan. Mari nyatakan betapa besar, betapa besar kasih sebab pengampunan dan penebusan Kristus di atas kayu salib memulihkan, menyembuhkan, dan menyelamatkan setiap kita. Untuk itu jangan takut, jangan ragu, tetap ikut Yesus sampai akhir hidupmu. Ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Untuk itu saya mau mengambil komitmen, saya tidak mau meragukan Tuhan. Namun aku tetap percaya di setiap musim hidupku, baik itu suka maupun duka, Yesus tetap juru selamatku. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu. Kami pada sore hari ini, kami mempersiapkan hati kami. Kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau menikmati firman-Mu. Hadirlah di tempat ini, Yesus Tuhan. Dan karya salib-Mu, Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab
Sebab itu ku selalu bersyukur, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari jemaat yang terkasih berdiri bersama-sama dengan saya. Tiada pernah kami meragukan bukti kasih dari karya salib-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Yes, God. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, yes. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu memulihkan hidup, sebab kuasa-Mu membangkitkan roh kami, membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu nyata kasih-Mu memulihkan hidupku, yes. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu memulihkan hidup. Jemaat Tuhan, pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kami ingin meneduhkan hati kami di hadapan-Mu pada saat ini, ketika kami menghadap meja perjamuan Tuhan. Biar Engkau sendiri yang akan melukuh hati kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tuntunlah kami ke dalam kebenaran. Apapun yang kami hadapi di dalam hidup ini, Tuhan, kami percaya yang terbesar Engkau telah berikan kepada kami. Dan saat ini kami menantikan pertolongan-Mu, menantikan jamahan-Mu ke atas kehidupan kami masing-masing.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan mengekspos sebuah tema, yaitu aku hendak membela perilakuku. Ini adalah ungkapan yang dikatakan atau diucapkan oleh Ayub yang tertulis di dalam kitab Ayub. Namun kita akan membaca sebuah perikop, yaitu Ayub pasal 13 ayat 7 sampai 16. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia? Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela Dia? Apakah baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Ia tentu akan menghukum kamu jika kamu diam-diam berpihak. Apakah keagungannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu dan perisaimu perisai tanah liat. Diamlah, aku hendak bicara, apapun yang akan terjadi atas diriku. Dagingku akan kuambil dengan gigiku dan nyawaku akan kubawa dalam genggamanku. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang akan menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Ini adalah kata-kata Ayub kepada sahabat-sahabatnya pada saat itu yang menengok dia. Saking beratnya penderitaan yang dialami oleh Ayub, banyak orang meragukan apakah ini cerita benar-benar terjadi, sebuah peristiwa yang terjadi, atau sebuah kisah yang ada di tengah-tengah rakyat pada saat itu. Tetapi ada bukti bahwa kejadian ini benar-benar terjadi. Saking beratnya deritanya dia itu, orang berkata, apa ini enggak cerita aja ya, masa ada orang menderita segitu beratnya gitu ya. Tapi ada minimal beberapa bukti bahwa memang itu kisah nyata. Kita baca bukti bahwa kisah Ayub adalah kisah nyata, karena nama Ayub itu ada di dalam kitab Yehezkiel bersama-sama dengan Nuh dan Daniel. Mari kita baca Yehezkiel 14, 13, 14. Hai anak manusia, kalau suatu negeri berdosa terhadapku dengan berlaku tidak setia, lalu aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya, serta melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, maka biarpun di tengah-tengahnya ada Nuh, Daniel, dan Ayub, 3 orang ini, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi ayat ini menunjukkan Ayub itu pernah hidup, karena di sebelahnya ada nama Nuh dan Daniel yang kita kenal kisahnya dalam Alkitab. Jadi Ayub itu bukan cerita yang beredar di tengah masyarakat, tapi realitanya peristiwa itu benar-benar terjadi. Itu pertama. Kedua, ada kota Uz. Kota Uz itu sampai sekarang juga masih ada. Ada di Yordan, dekat Yordan, sebelah selatan dari Israel. Mari kita baca Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kota Uz itu dihubungkan dengan daerah Edom. Saat ini juga masih ada, berada di sebelah barat daya Yordan, sebelah selatan dari Israel. Tentu itu Yudea ya, selatan itu Yudea karena di atas ada Galilea, kemudian di tengah ada Samaria, dan di bawah atau di selatan ada Yudea.
Bukan itu saja, ada mata uang kesita. Mari kita baca Ayub 42 ayat 11 disejajarkan dengan Kejadian 33:19 dan Yosua 24:32. Ayub 42 ayat 11. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Kejadian 33 ayat 19. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Yosua 24 ayat 32. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir, dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf. Jadi mata uang kesita itu benar-benar ada, bukan hanya di kitab Ayub, tapi juga ada di Kejadian, mata uang kesita, dan di Yosua. Jadi itu adalah bukti-bukti bahwa ini bukan cerita yang beredar di tengah masyarakat biasa, tetapi benar-benar terjadi. Ayub mendapat kunjungan dari sahabat-sahabatnya yang ditulis ada 4 sebenarnya, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar. Lalu ada 1 lagi Elihu. Tapi 3 sahabat Ayub ini memberi nasihat yang jauh sekali dari apa yang diharapkan Tuhan, juga diharapkan Ayub, lebih mendukacitakan daripada menghibur, sehingga Allah memutuskan kalau Ayub tidak berdoa bagi 3 sahabatnya ini, mereka akan ditimpa malapetaka. Sehingga Ayub harus berdoa syafaat buat sahabatnya, itu syaratnya, dan memberikan persembahan kepada Allah sehingga ketiga sahabatnya itu diampuni dosanya. Tapi ada 1 sahabatnya yang walaupun dia ada teguran kepada Ayub, tapi bisa diterima oleh Ayub. Dan juga dia tidak digolongkan oleh Allah, sahabat yang membuat hati Ayub sedih sehingga tidak harus dimasukkan dari 3 orang, digolongkan seperti 3 orang yang harus dimintakan ampun kepada Tuhan. Namanya Elihu. Nah, mari kita lihat ya, apa pendapat mereka. Elifas adalah seorang yang berpendapat bahwa penderitaan Ayub adalah akibat dosanya. Silakan baca Ayub 4, 7 dan 8. Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Jadi pendapatnya itu, kamu menderita ini karena kamu berdosa. Dia nggak tahu latar belakangnya Ayub menderita itu, ternyata ada percakapan antara Allah dengan iblis. Allah membanggakan Ayub, lalu iblis berkata, iya aja karena kamu membuat pagar sekelilingnya. Jadi ya wajarlah kalau dia berbakti kepada Tuhan. Tuhan berkata, boleh ada dalam tanganmu, kamu boleh mencobai dia, tapi jangan sampai menjamah dia. Itu ceritanya ya, dijagoin oleh Tuhan sehingga akhirnya dia mengalami penderitaan yang sangat berat. Elifas pendapatnya itu kaitannya dengan dosa. Bildad, bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Bildad juga sama dengan Elifas, dia berkata itu ya karena Ayub akibat dosa.
Namun dia menekankan bahwa dari dulu itu ceritanya seperti itu. Jadi dia pakai tradisi atau sejarah. Berulang-ulang berlaku sama kok. Coba kamu lihat sejarah, begitu ya. Jadi selain dia menuduh Ayub berdosa, pendapat umum pada saat itu dia mengambil sejarah masa lampau. Nenek moyangnya juga mengalami begitu. Sofar sama dengan kedua sahabatnya, dia juga menganggap Ayub menderita karena berdosa. Ayub 11, 10 dan 11. Apabila ia lewat, melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya. Jadi menurut Sofar, ya Ayub itu pura-pura saleh. Dia menipu dan melihat Allah itu melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya. Tidak usah mengamati, Allah udah tahu. Jadi kamu bisa membohongi manusia tapi nggak bisa membohongi Tuhan. Buktinya kamu sekarang menderita. Nah, Allah murka terhadap pendapat sahabat-sahabat Ayub itu. Karena mereka itu mengatasnamakan Tuhan. Jadi menjudgment Ayub berdasarkan atau mengatasnamakan, ya Tuhan juga berpendapat sama seperti aku. Aku ini penyambung lidah daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengutus mereka. Sehingga pada akhir kisah ini mereka harus didoakan Ayub, kalau tidak mereka akan dihukumkan. Nah, ada satu sahabat Ayub yang memberikan komentar, tapi tidak tergolong yang akan dihukum oleh Allah kalau Ayub tidak mendoakan, gitu ya. Jadi 3 ini harus didoakan, kalau enggak Tuhan juga tidak mau ngampuni mereka. Tetapi ada satu yang memberikan komen kepada Ayub dan masih bisa diterima oleh Ayub, karena Ayub tidak menyanggah. Kalau Elifas, Bildad, Sofar itu disanggah oleh Ayub. Sanggahannya kadang lebih panjang dari apa yang mereka katakan gitu ya. Tapi Elihu tidak. Elihu itu Ayub tidak memberikan sanggahan, dan Allah yang paling objektif tentunya tidak menggolongkan Elihu menjadi orang yang harus didoakan Ayub supaya diampuni dosanya. Ada juga teguran kepada Ayub, konsepnya tentang penderitaan lebih dapat diterima oleh Ayub, sehingga Ayub tidak menyanggahnya seperti yang dilakukan Ayub pada Elifas, Bildad dan Sofar. Semua tuduhan mereka itu disanggah oleh Ayub. Nah, mari kita sekarang melihat beberapa pokok pikiran penting. 1. Apakah kamu akan berbicara jahat untuk Allah? Ini bahasa Indonesianya itu menurut saya mungkin agak kurang pas gitu ya. Ayat 7 dan 8 itu, sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia? Padahal aslinya itu kalau diterjemahkan bahasa Inggris, will you speak wickedly for God? Apa kamu mau akan berbicara jahat untuk Allah? Bicaranya itu bukan Allah yang suruh, tapi mereka berbicara jahat dengan pemikiran saya tuh mewakili Allah. Mengerti ya maksudnya? Mereka menjudgment Ayub dengan sebenarnya itu pendapat mereka. Allah tidak berpendapat begitu. Kalau Allah setuju pasti enggak dihukum. Tapi karena Allah tidak setuju, Allah marah. Dan Ayub harus berdoa buat ketiga sahabatnya ini, kalau tidak mereka dihukum. Jadi mereka mau sok mewakili Allah, tapi sebenarnya itu pendapat mereka sendiri. Will ye speak wickedly for God and talk deceitfully for Him?
dan kamu berbicara berbohong untuk dia. Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela dia? Will you accept his person? Will you contend for God? Jadi sahabat Ayub yang datang untuk bersimpati terhadap dia, tapi apa yang mereka katakan itu justru menyedihkan Ayub. Mereka menganggap diri mereka utusan Allah yang akan meluruskan perilaku Ayub, padahal Allah tidak pernah mengutus mereka. Pada akhir kisah Ayub kita baca Allah murka terhadap sahabat-sahabat Ayub itu dan meminta Ayub mendoakan mereka. Saya pernah, waktu itu saya masih di Semarang, lalu ada orang menelpon saya. Orang itu di rumah sakit, lalu dia, Ibu, kalau bisa jangan mengutus orang itu lagi kepada saya. Waduh, ada apa ini? Lalu dia berkata, dia itu dari awal sampai akhir percakapannya itu, dia hanya menekankan kamu itu dosa apa loh. Kok sampai kamu mengalami begini, kamu tuh dosa apa gitu. Dia tidak memberikan solusi pada saya, tidak menguatkan saya, malah dia hanya menuduh saya saja itu. Wah, saya berkata ya nanti kita coba cek ke para visitator supaya mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik, ya dibekali begitu ya. Nah, mari kita baca sekarang bagaimana Tuhan menghukum itu pada mereka karena percakapan mereka dari Ayub 42:7 sampai 10. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkannyalah semua itu sebagai kurban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Hebat ya. Tidak tahu di belakang layar itu sebenarnya Tuhan sedang taruhan, katakanlah begitu, dengan iblis. Jadi dia itu, Tuhan membanggakan Ayub, tapi iblis berkata ya aja. Karena kamu membuat pagar sekelilingnya. Jadi dari percakapan iblis itu kita justru tahu bahwa kita itu sebenarnya dipagari oleh Tuhan, bukankah begitu? Kan iblis mengatakan sesuatu yang benar kali ini, bahwa Tuhan itu memagari anak-anaknya, termasuk Ayub. Dan Tuhan berkata boleh dicobai, boleh diuji, tapi jangan jamah hidupnya. Nah, mari kita lihat lagi pokok pikiran yang kedua. Walaupun ia menyembelih aku, tetap aku percaya padanya. Kalau 15 dalam bahasa Indonesia terjemahan baru dikatakan, lihatlah ia hendak membunuh aku, tidak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Tapi bahasa Inggrisnya lebih bagus ya. Though he slay me, yet will I trust in him.
seandainya dia bukan membunuh tapi menyembelih. Slay itu artinya membunuh, seperti kalau lembu dikorbankan pada hari kurban itu disembelih. Bukan kalau ditembak mungkin lebih tidak menderita gitu. Disembelih itu ya kita sendiri suka enggak tega kalau ayam disembelih atau binatang disembelih. Seandainya though he slay me, seandainya dia menyembelih aku, itu dikatakan yet will I trust in him. Pernyataan ini adalah puncak dari keyakinan Ayub, seandainya Allah menyembelih dia, dia akan tetap percaya. Menyembelih dalam pengertian aslinya itu adalah yikteleni, artinya to slay, bukan membunuh. To kill tapi to slay, itu menyembelih. Pembunuhan yang berlangsungnya menyiksa yang dibunuh. Percaya, bahasa Ibraninya ayat chay, to wait I will hope. Walaupun dia menyembelih aku sekalipun, aku akan tetap menunggu, aku akan tetap punya pengharapan. Imannya kepada Allah tidak runtuh ketika kesulitan-kesulitan datang. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak ada orang imun terhadap kesulitan. Tapi ketika kesulitan datang itu bagaimana sikap kita? Ayub ternyata bisa dijagoin oleh Tuhan. Walaupun though he slay me, seandainya dia menyembelih aku sekalipun, yet I will trust in him. Sebuah keputusan, imannya tidak runtuh ketika kesulitan datang. Yang ketiga adalah membela perilakuku. Ini kalimat berikutnya ya. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tidak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Membela, mempertahankan, ochiah dalam bahasa Ibrani itu to prove, to argue, membuktikan perilakuku. Tidak mudah loh. Ini pernyataan luar biasa. Aku hendak membela perilakuku. Berani kita berkata begitu? Kalau kita nggak hidup benar nggak berani. Apa yang dibela? Karena kita tidak hidup sesuai dengan kehendaknya. Aku hendak membela perilakuku. Artinya di hadapan Allah itu dia terbuka. Dia tidak melakukan sesuatu yang memang sengaja melanggar. Tiap orang punya dosa. Ya mungkin kita kadang-kadang lalai atau kita kurang hati-hati, kita jatuh dalam dosa. Makanya sore hari ini kita perjamuan suci, minta diampuni lagi oleh Tuhan kalau kita bersalah. Orang yang luput dari kesalahan mungkin nggak ada gitu ya, kecuali Yesus Kristus. Tapi membela perilaku itu artinya saya tidak berkanjang dalam dosa. Saya bisa diuji. Saya nggak sengaja mau memberontak kepada Allah atau sengaja mencuri misalnya, atau sengaja tidak jujur, sengaja melakukan tindakan yang nggak bagus gitu. Bukan. Mungkin saya pernah bersalah, tidak ada manusia sempurna. Ayub juga tentu merasa demikian, tapi sengaja memberontak melawan Tuhan, dia tidak pernah melakukannya. Makanya dia dengan tetek gitu ya, dengan gagah berani, dengan merasa pasti,
Dia berkata, aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itu hanya bisa dikatakan oleh seseorang yang memang hidup begitu. Kalau kita hidup ingin menyembunyikan sesuatu di hadapan teman-teman kita misalnya, ya itu artinya tidak hidup benar, cuma menyembunyikan kesalahan. Tapi Ayub dengan tenang berkata, aku hendak membela perilakuku. Loh, ini membela di hadapan siapa loh? Di hadapan Allah yang melihat kehidupannya. Kalau dia nggak hidup benar, nggak berani ngomong begitu. Dan itu harus menjadi cita-cita kita. Kita jujur bukan karena diawasi, kita berbuat baik bukan karena ingin memamerkan kebaikan kita tunduk kepada Tuhan, melakukan kehendaknya bukan karena ingin diperkenan orang lain, tapi memang sengaja melakukan itu untuk memperkenan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu, Ayub jadi orang yang dipertaruhkan antara Allah dan iblis. Allah membanggakan, iblis menolak. Konsep Allah itu ya aja, habis dia diberkati, ya gimana, dia setia itu bukan karena memang sengaja setia, tapi dia diberkati. Mari kita lihat percakapan Allah dan iblis dalam Ayub 1:8-12. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan keluarganya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi layangkanlah tanganmu dan hancurkan segala yang dimilikinya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Firman Tuhan kepada iblis, sekarang segala yang dimilikinya ada dalam tanganmu, hanya jangan engkau melayangkan tanganmu terhadap dirinya. Beranikah kita berkata seperti Ayub? Mungkin tidak, karena banyak cacat kita, mungkin begitu ya, yang harus diperbaiki, kekurangan, dosa yang kita lakukan. Tapi mari kita bertekad untuk berbuat seperti itu. Artinya, beranikah kita berkata seperti Ayub, aku akan membela perilakuku. Begitu terbuka di hadapan Tuhan, saya enggak bisa menyembunyikan apa-apa di hadapannya. Dan saya punya komitmen bahwa saya kadang-kadang pernah gagal, yaitu mungkin harus kita akui. Tapi saya punya cita-cita untuk memperkenankan Tuhan seperti Ayub punya cita-cita begitu. Saya harus punya cita-cita makin menyempurna. Kan kesucian itu bertahap. Kita disucikan waktu kita bertobat. Tapi ada kesucian yang progresif sifatnya. Makin lama makin disucikan. Makin lama makin memperkenan Tuhan. Ada pertumbuhan rohani yang kita alami. Masih banyak kekurangan dosa yang kita lakukan, tapi marilah kita terus berusaha memperkenan hati Tuhan, sehingga kita juga menjadi kebanggaan Allah. Berani enggak kata-kata Allah itu diterapkan pada kita? Lihatlah hambaku si A gitu ya. Mungkin kita diuji, tapi kita lolos dalam ujian itu. Beranikah kita berkata, aku hendak membela perilakuku? Kalau kita sengaja kurang jujur, kalau kita sengaja tidak menuruti perintah Tuhan, tidak berani ngomong begitu, nggak berani. Aku hendak membela perilakuku di depan siapa loh, membela perilaku itu di hadapan Tuhan.
Dan Tuhan melihat hati kita sampai yang terdalam sekalipun. Itu adalah cita-cita kita bersama. Supaya nanti ketika Tuhan datang, kita dalam posisi siap menghadap Dia. Tidak boleh gagal. Di dunia ini kalau kita gagal berusaha masih bisa berusaha lagi. Tapi kalau engkau gagal mempertahankan iman sampai Dia datang dan masih bermain-main dengan dosa, karena ternyata tidak semua orang tahu kalau saya melakukan dosa. Wah, sangat berbahaya. Itu pertaruhan miliaran tahun di dalam kerajaannya. Sebab itu mari kita memperkenan hati Tuhan, dapat diandalkan, bahkan berani berkata, aku hendak membela perilakuku. Itu tujuan kita. Saya mau disorot dari manapun ya oke. Karena saya mau memperkenan hati Tuhan. Tidak mudah, tidak mudah. Mungkin kita mengalami tantangan di tempat kerja kita karena semuanya bertindak kurang jujur, ya mungkin yang jujur disingkir-singkirkan, mungkin begitu ya. Tapi harus kita pilih prioritas. Supaya kentara siapa yang sebenarnya pengikut Yesus atau bukan. Ada kelemahan, tapi sengaja berbuat dosa tidak. Mungkin pernah gagal, tapi punya kerinduan semakin disempurnakan. Kita diberi perjamuan suci saat ini untuk kita datang lagi kepadanya, memohon ampun segala dosa kita. Karena dalam surat Yohanes dikatakan, jika kita mengaku segala dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kita. Mari kita pergunakan kesempatan bersatu dengan tubuh darah Kristus dan memohon ampun segala dosa kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pegang roti dan anggur nantinya di tangan kita dan dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan Tuhan. Mari kita datang kepadanya, memohon ampun segala dosa kita. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Hidup kami begitu terbuka di hadapan Tuhan. Ampunilah segala dosa kami, karena Engkau berjanji jikalau kami mengakuinya, maka Allah setia dan adil. Engkau akan mengampuni kami, memberi kami kesempatan lagi untuk memulai hidup yang baru bersama Tuhan. Ampuni segala dosa kami, kesalahan kami, kelalaian kami di masa lampau. Dan kami mohon Engkau saat ini akan menyucikan kami kembali. Dalam nama Yesus. Amin. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang, mari kita letakkan tangan kita pada bagian tubuh kita yang sakit. Mungkin ada yang sakit, mengalami sakit. Atau apabila Bapak Ibu punya masalah, letakkan tanganmu di dada. Mohonlah kepada Tuhan saat ini agar Dia menjamah kita. Karena Yesaya pasal 53 ayat 5 dikatakan, bilur-bilurnya menjadi kesembuhan kita. Mari kita datang dengan iman kepada Tuhan. Memohon Dia menolong kita, menjamah kita, menyembuhkan kita, dan juga menyelesaikan masalah yang kita sedang hadapi. Tuhan, lihatlah umat-Mu yang datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, meletakkan tangan ke bagian tubuh yang sakit. Saat ini ya Tuhan, biar Kau menyembuhkan kami semua, jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan mereka yang meletakkan tangan di dada mungkin ada masalah yang tidak mungkin diselesaikan sendiri. Kami mohon Kau melawat kehidupan mereka Tuhan, dengar doa mereka. Karena kami tahu doa yang diperalaskan di dalam nama-Mu. Engkau yang memohon, Engkau yang meminta supaya kami memintanya di dalam nama-Mu. Dan kami memintanya dengan penuh iman pada saat ini. Engkau melawat kami secara khusus. Apapun situasi yang kami hadapi, Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami menaruh iman kami kepada Tuhan. Biar Engkau melawat kami saat ini. Dari baris yang paling depan sampai di belakang. Di balkon, Tuhan, dengar seru doa kami. Lawatlah kami, jamah kami saat ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Kemenanganlah, kemenanganlah. Kemenanganlah, harap pada Tuhan, iblis mundurlah, oleh percaya kemenanganlah. Wah, loh, Mah, Ya? ini kan bulan September mau berakhir. Sebentar lagi bulan Oktober. Iya. Di gereja kita ada bulan keluarga loh. Oh iya ya. Oh betul. Menarik. Ada bulan keluarga. Menarik enggak ya acaranya ya? Pasti menarik dong, karena ada banyak kegiatan dan acara-acara seru. Seperti KKR, seminar, juga ada worship night loh. Wih, bagus lah. Dan juga ada yang lain-lain. Pokoknya sip. Ya. Aduh capek nih, gimana kalau kita cari tempat buat istirahat Kak? Boleh, kita cari tempat duduk aja di sebelah situ. Oh boleh tuh, yuk kita istirahat dulu. Istirahat gini mending aku nge-game dulu. Oh ya If, aku baru ingat kalau bulan Oktober gereja kita mengadakan bulan keluarga.
di mana di situ ada acara pasar dan banyak sekali lomba-lomba loh. Ada apa aja tuh Kak? Ada lomba fashion show anak dan lansia, lomba kuis dan cerdas cermat keluarga, lomba dance, dan lomba foto booth. Dan ada lomba e-sport yang cocok buat kamu, anak muda yang suka nge-games. Oh iya? Wah, menarik banget itu. Aku mau datang ah. Mau datang. Itu Iwan sama Iwanai. Iya. Woi, gimana kabarnya kalian? Halo. Wah, seru sekali. Apa yang dibicarakan? Ini Pak, ngobrolin bulan keluarga. Wah, kebetulan sekali nih. Kita infokan sekalian ya. Boleh? Jemaat, mari hadiri dan ramaikan acara bulan keluarga di bulan Oktober 2023. Setiap hari Selasa Jam 6 sore di Geraha Anugerah. Untuk info lebih lanjut, hubungi staf panitia kami yang ada di lobi setiap kebaktian 1, 2, dan 3. Terima kasih. Kami tunggu kedatangannya.